Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Medis. Welcome to channel Medis, Milenial Diskusi. Seperti biasanya, Sobat Medis, kita kali ini akan membahas seputar hal-hal yang berkembang, terupdate, terkini berkaitan dengan negara kita di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai kebijakan dari pemerintah yang membuat pusat perbelanjaan ataupun mal-mal itu dibuka di masa pandemi ini. Kok malah instansi pendidikan yang ditutup? Nah, apa yang terjadi ini? Ada apa gerangan? Nah, di sini akan kita membahasnya. Untuk pembahasan selanjutnya, Sobat Medis jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa like, comment, and share. Mudah-mudahan Sobat Medis semua mendapatkan info-info terbaru dari kami. Baik Sobat Medis, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemanin oleh abang saya, seorang aktivis Dai Kota Medan. Aktivis Dai Kota Medan, dan beliau bernama Ari Pramaji Barus Esos, dan insya Allah MPD bang ya, S2 ya. Dan beliau aktif sebagai mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga seorang guru, Sobat Medis. Seorang guru yang mengabdi kepada negara ini walaupun sekolah dasar bang ya. Beliau seorang guru. Nah, di sini kita akan mengupas tentang kejanggalan pemerintah. Kenapa sih kok bisa mall dibuka, pusat perbelanjaan dibuka, malah instansi pendidikan yang ditutup. Nah, di sini kita akan memberikan kritik, reaksi, dan solusi. Oke, terima kasih pada Dinda yang luar biasa sudah mengundang abang ke sini ya. Kalau masalah luar biasa sebenarnya Dinda Ahmad ini luar biasa. Kalau bisa setiap kegiatan kita selalu mengundang abang dah. Ya, siap. Aktivis Dai Kota Medan. Aduh, yang selalu ya. diterjunkan ke kampung minoritas muslim yang ada di Karo, yang ada di Tobasa. Siapa yang siap? Nyawa taruhannya bang, nyawa taruhannya. Ini kalau soal mengaya ya kan, jago kan. Nyawa taruhannya bang. Kita melawan adat suku-suku di sana gitu kan. Namanya orang-orang primitif di sana yang masih belum tahu tentang agama. Siap. Silakan abang. Oke, terima kasih kepada Dinda. Siap. Luar biasa. Jadi kita bicara tadi tentang diskusi yang sangat menarik yang sebenarnya harus kita diskusikan, dan sebenarnya juga harus dikritisi juga oleh mahasiswa dan siswa kan gitu. Di mana saat pemerintah membuka seluruh tempat publik, baik itu mal, pasar, bahkan tempat-tempat wisata, tetapi pendidikan sampai hari ini juga belum dibuka. Nah, itu ada halangan kan gitu. Nah, sekarang ini kan pemerintah mencoba untuk menerapkan yang namanya new normal, ya, di mana pada saat pandemi kemarin seluruh publik ditutup, tempat-tempat publik ditutup, kita mau menerapkan yang namanya PSBB, atau sebelumnya kita pengen lockdown tapi tidak bisa, tapi pemerintah membuat PSBB. Setelah PSBB, pemerintah pengen buat new normal. Menganggap bahwasanya keadaan sudah baik gitu. Kita beradaptasi dengan corona gitu kan. Berdamai. Hal yang baru. Kalau manusia kita bisa berdamai bang dengan corona. Kan gitu. Padahal kan ini suatu yang dipaksakan sebenarnya, karena melihat dari data-data yang sudah diperlihatkan oleh gugus depan COVID-19, gugus tugas beserta dengan Menteri Kesehatan, menunjukkan bahwasanya statistik kita masih lebih besar orang-orang yang terkena COVID. Nah, di sini kan sebenarnya kalau bicara tentang data yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kenapa pemerintah itu sendiri pengen menerapkan new normal? Nah, ini kan suatu yang keliru sebenarnya. Betul. Dan ternyata mungkin ditelusuri, ya kita lihat karena adanya pandemi ini seluruh aspek itu terdampak, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan paling penting ini adalah ekonomi. Tentunya kalau bicara tentang ekonomi, para pengusaha banyak sekali yang hancur. Betul. Di sini kan mungkin ya dari analisis saya, banyak para
kapitalis yang pengusaha cukup besar mengambil manfaat ya bang ya. mencoba untuk mendesak pemerintah, coba Iya. udahlah, walaupun masih COVID tolong buatkanlah new normal dulu katanya gitu ya Karena kan. dana pemasukan uang untuk mereka nggak terhambat kan bang. Iya, Konsumen sedikit yang beli konsumen kan. Gitu. sedikit, jadi pendapatan pun istilahnya menurun drastis. Betul. Nah, bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang memang kalau udah nggak sanggup mereka memang hancur kan. Betul. Banyak usaha-usaha mereka yang hancur kalau tidak ada lagi penghasilan sehingga tidak ada lagi bisa menggaji karyawan. Bahkan sampai bangkrut kan seperti itu. Bahkan sampai bangkrut kan gitu. Iya, karena ya saya kan juga anaknya karyawan, orang tua saya kerja di pabrik. Itu juga terdampak hampir separuh karyawan itu udah di PHK. Di PHK bang ya. Alhamdulillahnya memang orang tua saya belum kena. Tapi kan itu cukup menjadi satu percontohan lah bahwasanya ini loh dampak dari COVID ini membuat banyak orang merasa terugikan lah gitu. Jadi ini mungkin para kapitalis memaksakan untuk presiden membuat new normal supaya mereka bisa beraktivitas kembali dalam usahanya, dibuatlah new normal. Iya. Atau mungkin seperti ini bang. Kalau dari pendapat saya sendiri sih, atau memang mungkin negara kita yang memang kekurangan dana. Karena kan kita ketahui dari bulan 3 sampai saat ini gitu kan sudah banyak dana yang digelontorkan untuk COVID-19 ini gitu kan. Ya otomatis pemasukan sedikit karena apa? Dibatasi setiap kegiatan aktivitas masyarakat. Atau memang negara ini yang tidak ada duit dan mereka butuh pemasukan investasi dari orang-orang kapitalis. Nah, sampai bisnis jahat pun mereka kembangkan di era pandemi yang seharusnya kita ketahui patuhi protokol kesehatan, kita jauhi kerumunan, kita physical distancing kan seperti itu. Bisa jadi, soalnya kita lihat sendiri kan baru-baru aja pemerintah merilis sendiri untuk mengundang para investor asing untuk datang ke Indonesia dengan cara menjual tanah dengan harga yang murah. Dan yang kemarin baru berita baru yang di Sulawesi Tenggara tuh TKA asing kan masuk. Iya. 500 orang kan seperti itu kan sudah melanggar ini, dia sudah melanggar peraturan seperti itu kan. Jadi itulah begini, makanya kalau masalah soal tadi dana, memang pemerintah sama sekali memang tidak tidak merugi dana untuk menangani masalah COVID ini karena kan gitu kan. kita lihat aja adanya anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahkan sudah disetujui oleh DPR. Itu ketika dikonfirmasi ke Menteri Kesehatan, mereka sama sekali belum 100% menerima anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Bahkan cuma hanya sekitar 6% atau sampai 50% pun belum mereka terima. Dan ini kan suatu yang janggal menurut kita karena pemerintah sudah membuat anggaran tentang COVID-19 bahkan sudah disetujui, tapi kok kenyataannya di lapangan diklarifikasi oleh Menteri Kesehatan mereka belum mendapatkan anggaran dari pemerintah. Ada apa? Itu kan tanda tanya apakah memang dananya tidak ada atau memang dananya itu digelapkan. Iya. Makanya kan disitulah ada kejanggalan kenapa pemerintah membuat perpu yang isinya suatu kesalahan, baik itu dari kesalahan dalam mengolah keuangan COVID ini, mereka tidak diberikan hukuman. Dan ini mungkin salah satu kejanggalan kita kenapa yang menjadi polemik anggaran ini sama sekali ketika dikonfirmasi tidak ada. Berarti kan memang ada permainan. Berarti ada korupsi terselubung di dalamnya, ada permainan penyelundupan terselubung di dalamnya kan seperti itu. Itu bisa jadi. Makanya kita nggak tahu kenapa pemerintah membuka seluruh tempat-tempat publik karena mungkin sudah didesak oleh para kapitalis untuk bisa membuka usahanya, sementara pendidikan tidak dibuka. Sementara pendidikan sama sekali tidak ada desakan karena mereka yang mengatur gitu. Ya suka-suka hati mereka. Nah saat ini kan mereka beralasan, pemerintah sendiri beralasan kenapa menutup pendidikan itu kan karena menjaga anak-anak agar terhindar dari COVID gitu kan. Padahal kalau memang mau menjaga, ya apa bedanya dengan mall, dengan
tempat wisata atau Yang- juga di situ juga banyak orang. Betul. Yang kita ketahui persentase jumlah masyarakat yang datang ke mall itu ribuan, Bang. Iya. Dan Makanya itu dampak tinggi penularan virus corona itu sangat tinggi di situ. betul. Makanya heran juga kenapa ada pemikiran seperti itu. Apakah COVID itu cuma datangnya di sekolah aja mungkin ya? Mungkin COVID itu datangnya cuma ke sekolah, ke kampus, kok ke mall. Atau jangan-jangan ke negara kita ini wisata ngeprank nggak lagi, ada. Bang. Nanti ngeprank lagi. Nah, kalau itu kita nggak tahu lah ya kan. Cuman itulah heran juga. Mungkin mereka berpikir gitu. Kalau di sekolah itu COVID-nya mau datang ke sekolah-sekolah aja dah. COVID-nya maunya datang ke tempat-tempat pendidikan aja. Padahal kalau saya pribadi sih, saya sebagai mahasiswa, ketika kami masuk ke dalam ruangan kelas kuliah, masuk jam perkuliahan, duduknya berjarak-jaraknya. Kita kan bisa tetap patuhi protokol kesehatan. Betul. Iya kan? Kalau memang perlu lagi katanya menggunakan helm apa itu, pelindung diri itu ya. Nah, helm pelindung diri itu ya kan. Nah, kita pakai, kenapa rupanya? Yang penting jangan sampai nilai-nilai pendidikan itu hilang, Bang. Makanya saya juga kan seorang guru juga. Ketika ada informasi dari kepala sekolah, ketika mereka rapat dengan dinas pendidikan, seluruh UPD lah, itu ada namanya UPD, dinas pendidikan itu rapat mengenai ini, dan mereka dapat informasi dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim bahwasanya pembelajaran tahun ajaran baru ini dibuat daring sampai bulan Desember. Saya langsung bilang sama para siswa saya, kenapa ini dibuat daring sementara mal-mal itu kan ditutup? Toh di sini akan membuat para murid kita benar-benar tidak mendapatkan pembelajaran yang baik. Bahkan dengan pembelajaran yang baik aja, yang tatap muka aja, mereka belum betul begitu efektif menyerap ilmu pengetahuan itu. Memang lagi daring, karena kita belum siap. Kita secara apalah, kita belum siap untuk mengikuti yang namanya pendidikan secara daring. Seluruh masyarakat Indonesia itu belum siap. Kenapa? Kita lihat populasi penduduk Indonesia itu ya masih banyak menengah ke bawah, Dan kita di situ ketahui juga sangat kesulitan untuk bisa akses jaringan internet. iya Masalah jaringan internet. Karena kan nggak semua siswa itu tinggal di kota. Iya betul. Ada yang di perkampungan. Bahkan ada yang sama sekali belum punya handphone. Bahkan sama sekali gaptek, Bang ya. Iya. Nggak paham sama sekali tentang teknologi gitu kan. Karena kan kita ya lumrah, kita harus memang memaklumi gitu kan, orang-orang yang di kampung datang ke Medan gitu kan, ataupun di kota-kota lain, mereka belum paham tentang gadget, tiba-tiba pas mereka mau masuk kuliah, mau masuk sekolah, ada virus ini, dan dibuatlah sistem bahwasanya seluruh siswa ataupun mahasiswa menggunakan sistem belajar online. Kan seperti itu. Ya mereka kan buntu gitu kan, terkejut. Orang tua mereka pun pasti bingung, Bang. Nah, tapi itu yang tidak dipikirkan pemerintah kita. Mereka hanya masih memakai nafsu mereka untuk melakukan sesuatu, Bang. Itu sih kalau sesuai pendapatku ya terkait keluh kesah rakyat masyarakat yang terjadi. Itulah, contohlah saya sendiri lah kemarin kan sudah mengikuti proses pembelajaran daring. Kan yang saya ajari juga anak-anak gitu. Otomatis yang namanya kalau pembelajaran daring pasti memakai fasilitas orang tuanya. Betul. Nah, pada saat saya melakukan daring, orang tuanya kerja, otomatis dia tidak bisa mengikuti. Orang tua kerja, orang tuanya pulang malam. Nah, di situ kan dia bakal ketinggalan jauh dari kawan-kawannya. Nah, di sini kan benar-benar tidak ada yang namanya keadilan dalam mendapatkan pembelajaran itu. Jadi saya juga ya merasa sedih juga karena ya yang namanya murid ya saya semuanya harus adil, benar-benar bisa memberikan ilmu saya kepada murid-murid saya. Tapi dengan adanya kendala ini, jadi yang bisa-bisa aja lah yang bisa, yang punya handphone saja lah yang bisa memberi saya berikan. Berarti belum efisien. Kepada, Berarti kan belum efisien. Belum semua. Ya bisa dibilang ya kegiatan daring itu hanya formalitas saja.
biar ada dibilang kegiatan pembelajaran. Padahal kalau kita bisa statistikkan, mungkin mereka belajarnya itu cuman ya paling 10%, 90% itu mereka nggak belajar. Mungkin kalau kami mahasiswanya kan, mungkin abang juga kan, abang dari S2, saya masih S1 kan, saya masih aktif di kuliah semester 7 nih sekarang. Itu kenyataan dari kami sendiri gitu kan, banyak memang mahasiswa itu hanya masuk grup pembelajaran, absen, habis itu nggak dibuka lagi pembahasan dari dosen, bang. Nah, betul lah kan formalitas saja jadinya kan, formalitas saja. Jadi mereka pun menganggap sampah ini kan gitu. Itu makanya kita belum siap secara mental juga secara finansial, karena memang istilahnya kita terkejut lah, karena pada saat itu kan kita baru aja melakukan kegiatan formal di kelas, tiba-tiba disuruh daring. Nah ini kan istilahnya secara mental kita belum siap karena di luar dari kebiasaan kita. Nah kalau memang sekolah itu ya sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dan memberikan pengarahan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, bahwasanya kita harus mengikuti kemajuan teknologi untuk menerapkan pendidikan daring. Jadi ini juga, bang. Ini saya kan mengutip juga dari pendapat-pendapat siswa dan orang tua murid, dan saya kutip ini dari laman BBC Indonesia, News Indonesia. Ini bahwasanya seperti yang abang bilang, banyak siswa-siswa itu yang memang belum siap, dan dari orang tuanya itu pun belum siap. Karena apa? Infrastruktur internet yang diberikan pemerintah itu nggak menyeluruh, bang. Jadi mereka itu nggak bisa menjangkau jaringan sampai ke desa. Ini saya baca dari desa Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, seperti itu kan. Di sini mereka mengatakan kesediaan internet itu masih terbatas, dan ketika mereka ada tugas kuliah ataupun tugas yang dari siswa, mereka harus naik ke gunung biar mereka dapat jaringan, seperti itu. Dan berarti kan kita ketahui ini kan sudah kegagalan sebenarnya, bukan efisien lagi si sistem daring ini, bukan efektif lagi sistem daring ini kan gitu. Berarti memang pemerintah itu sendiri sudah memberikan ataupun merubahlah sistem ini, seperti itu kan, supaya seluruh siswa itu merasakan kenyamanan belajar di era pandemi ini, seperti itu. Nah, kebetulan abang seorang guru, apakah menurut abang ini, abang sebagai guru, efisienkah memberikan pelajaran terhadap anak murid? Apakah dampaknya positif kepada anak murid atau dampak negatif? Karena kan kita ketahui nilai-nilai pendidikan itu ketika diterapkan kepada murid akan berdampak positif kepada mereka, akan terbinalah akhlak dengan baik, gitu kan, watak yang baik, gitu kan, tumbuhlah orang-orang intelektual di sana. Nah ini kita daring, apa yang kita dapatkan? Kita nggak bisa diberikan nasihat, kita nggak bisa diberikan motivasi oleh guru-guru kita. Nah, abang selaku guru, bagaimana tanggapan abang? Ya tentu ini kan masalah efektif atau tidak efektif, ya saya menjalani ya tidak efektif karena belum siap kita sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pendidikan secara digitalisasi, kita belum siap. Jadi sebenarnya kalau memang pemerintah ingin membuat kemajuan pendidikan karena di eranya digital, tapi haruslah memang melihat situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia ini. Jadi ya memang tidak efektif karena kita tidak siap secara finansial, secara mental, dengan kegiatan kita tidak siap. Berkaitan tentang nilai pendidikan, apakah dapat nilai pendidikan dengan sistem daring dari seorang gurunya terlebih dahulu? Tentu tidak, karena kita sebagai guru tidak ada melihat pengawasan di situ, karena ya bagaimana kita mau melihat istilahnya melakukan pengawasan, kita tidak bertemu langsung, hanya sekedar formalitas saja. Kita tidak tahu
eh, bagaimana tingkah laku anak itu, yang tahu yang orang tuanya saja. Jadi kita istilahnya sebagai guru ini ya sekitar formalitas saja. Jadi menurut saya memang kalau memang pemerintah ini mau menerapkan yang namanya daring, tentunya harus ditinjau ulang lagi, dievaluasi kembali, dilihat data akuratnya gitu kan, apakah efektif atau tidak kan, seperti itu. Karena ini saya khawatir juga nih, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat seperti apa dengan tidak adanya pembelajaran. Ya kalau seandainya sampai bulan 12 betul-betul kurang lebih setahun dia nggak belajar, mau jadi apa masyarakat Indonesia? Berarti dari hasil diskusi kita ini kita bisa berasumsi, kita bisa memberikan kritik bahwasanya ini memang betul-betul pembodohan, Bang, pembodohan halus menurut saya. Pembodohan halus terhadap mahasiswa, terhadap siswa, perlahan-lahan mereka dihanyutkan dengan sistem daring ini sampai nilai-nilai pendidikan itu keluar. Tidak ada lagi, takut saya, generasi muda yang akan memperjuangkan bangsa dengan intelektual serta kecerdasan yang mereka miliki. Makanya di sinilah kita butuh orang-orang yang kritis lah untuk mengkritisi pemerintah. Karena kalau tidak adanya orang-orang mengkritisi, tidak ada yang memberikan nasihat. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak muda ini tidak bisa memberikan kritis dan solusi, maka mereka akan membuat kebijakan yang salah. Kita lihat seperti ini. Makanya kita harapkan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi, atau kita pemerintah memberikan segera kebijakan yang baru, meninjau kembali lah keputusannya untuk membuat daring. Tapi sih harapan saya seperti ini juga, Bang. Pemerintah itu nggak usah lagi membuat kebijakan-kebijakan yang nyeleneh, langsung saja sudah diperbolehkan bertatap muka dengan sesuai protokol kesehatan. Iya, saya udah itu saja, Bang. Saya sudah bilang kepada fix, selesai kan, seperti itu. Seandainya saya juga ikut rapat sama Nadiem Makarim, saya akan bilang, Pak, sudah buat aja sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau memang dikhawatirkan pandemi, ya kita buat protokol kesehatan, suruh pakai masker, ya kan, adanya tempat untuk mencuci tangan, kita hand sanitizer ya. Sekolah pasti betul akan menyediakan itu lah kalau memang pemerintah menyuruh untuk mematuhi protokol kesehatan. Berarti kalau memang seperti itu, ini saran dari Abang lah, iya, terkait kebijakan kejanggalan ini gitu, Bang. Iya, wajibkan aja seluruh guru, seluruh muridnya untuk memakai masker dan cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti Sobat Medis, intinya terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah kita adalah buat kebijakan yang baru. Yang baru itu adalah dengan membuka kembali sistem belajar mahasiswa ataupun murid-murid sekolah yang lain dari SD, SMP, SMA bertatap muka seperti biasa dan dipatuhi dengan protokol kesehatan. Agar apa? Agar pendidikan ini nggak hilang nilainya, agar tetap ada generasi-generasi emas Indonesia yang memperjuangkan negara ini dengan intelektual mereka, dengan kecerdasan mereka, hasil dari bimbingan guru-guru yang ada di sekolah kita ataupun dosen-dosen yang ada di instansi pendidikan perkuliahan kita. Nah, begitu Sobat Medis. Oke, baik Sobat Medis, itulah tadi pemaparan ataupun diskusi dari kita bersama Abangda Ari Pramaji Barus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Sobat Medis semua, bisa membuka pola pikir, cara pandang pemuda-pemuda milenial khususnya, dan kita harus terdepan mengkritik, reaksi, dan kita memberikan solusi. Jangan lupa bagi Sobat Medis, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian semua dapat info-info video terbaru dari kami, dan jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.